تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, yang sama-sama hidup dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan taklim kita yang insyaallah kita akan membahas tentang hakikat fitnah. Hakikat fitnah. Bapak Ibu sekalian, istilah fitnah ini sekarang semakin gak jelas gak jelas peruntukannya. Jadi istilah fitnah ini sudah berubah menjadi sesuatu yang jauh dari makna yang sebenarnya. Mungkin kita sendiri bisa menyaksikan, Bapak Ibu sekalian, istilah radikalisme. Sekali, istilah radikalisme. Awalnya istilah radikalisme itu bermakna positif, Pak. Sekali, kata-kata radikal asalnya itu sebenarnya bermakna positif, apalagi kalau dihubungkan dengan prinsip-prinsip akidah dalam Islam. Karena radikal itu mana asalnya adalah akar yang mendasar. Ya. Maka kalau dihubungkan dengan ajaran agama Islam, sikap yang radikal itu sikap yang lebih kurang positif. Bukankah kita ini boleh dibilang harus mendasar keimanan kita? Iman itu hal yang mendasar. Iman itu hal yang mendasar. Akidah itu hal yang mendasar. Dan itu masuk dalam kategori bahasa radikal. Betul? Nah, sekarang lihat bagaimana kata-kata radikalisme menjadi berkonotasi atau bermakna negatif. Wah, tuh orang radikal. Apa artinya? Orang radikal itu orang yang beragama, orang yang suka gak mau diatur. Kan gitu, Pak. Ya, radikalisme. Terus nyerempet kemana? Radikalisme itu nantinya jadi terorisme. Ya, ini salah. Makanya kita perlu mendalam pengetahuan kita ini itu jangan sampai mudah terjebak dalam mindset atau cara berpikir orang lain. Nah, makanya kita harus gimana? Memiliki cara berpikir yang Islam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghatan. Sibghatullah, warna Allah. Maksudnya apa? Cara berpikir. Wa man ahsanu minallahi sibghatan. Terus cara berpikir mana yang lebih baik dari cara berpikir Allah? Betul? Itu Allah sudah menanamkan kepada kita dalam Al-Quran cara berpikir. Nah, itu tadi saya sampaikan kasus tentang bahasa radikal. Nah, sekarang apa bahasa fitnah? Ya, kata apa? Fitnah. Kalau radikal itu kan bahasanya bahasa asing, tadi bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Betul? Kalau radikal. Tapi kalau fitnah itu bahasa Arab. Sekali lagi, kata-kata fitnah itu bahasa Arab. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Sanskerta, bukan bahasa daerah Jawa Sumatera. Itu bahasa Arab.
kata fitnah juga Allah gunakan dalam Al-Quran. Coba Bapak Ibu sekalian, apa kira-kira makna fitnah yang sering kita dengar di masyarakat? Sering kita dengar gimana? Apa? Berita bohong, ya. Tapi sebenarnya bukan hanya berita bohong, Pak. Apa? Fitnah itu apa? Tuduhan palsu, betul? Bukan hanya bohongnya, tapi kebohongan itu dituduhkan kepada seseorang. Kebohongan itu dituduhkan kepada satu pihak. Itu namanya fitnah. Jadi ada dua kata yang menggambarkan fitnah. Pertama tuduhan, kedua tuduhan apa? Bohong. Tuduhan bohong, tuduhan fiktif, tuduhan dusta, tuduhan rekayasa. Itu namanya apa? Apa? Fitnah. Itu makna fitnah yang berkembang di masyarakat. Ya, itu makna fitnah yang berkembang di masyarakat. Betul nggak? Kita lihat nanti ya. Kita lihat ini berdasarkan Al-Quran dan bahasa Arab gimana nih? Ya, berdasarkan Al-Quran dan bahasa. Baik. Ada yang mau HP? Kang Mar mau HP? Oh iya. Samsudin ya, saya yang mungkin. Apa dulu lah? Siapa lagi yang punya HP? Yang mau HP ini? Saya punya materinya nih. Aduh gitu ya. Ya, saya sudah kirim ke kamar. PC. Di grup PC boleh Mas. Di grup PC ya. Di grup PC. Baik, di grup PC saya share. Nah. Baca konsultan dulu ya. Ya, baik. Nah, saya share ya. Baik. Yang pertama Pak ya, upaya kita untuk meluruskan cara berpikir kita apa? Tentu saja kita harus gimana? Percaya, yakin, beriman kepada informasi yang Allah sampaikan kepada kita. Basicnya sekarang apa? Sumber dasarnya apa? Al-Quran. Ya. Para ulama ini luar biasa. Para ulama kemudian mengumpulkan kata fitnah dalam Al-Quran. Nah, yang pertama kata fitnah dalam Al-Quran yang pertama bentuknya itu al-fitnatu sesuai dengan itunya ya bahasa Indonesianya al-fitnatu. Ya, al-fitnatu banyak Pak ya. Contohnya al-fitnatu asyaddu minal qat. Ada lagi al-fitnatu akbaru minal kufr. Ada lagi. Ya, macam-macam. Ya. Ada lagi Al-Quran mengatakan dzuqu fitnatakum. Dzuqu fitnatakum. Dzuqu itu artinya apa? Rasakan. Fitnatakum, fitnah kalian. Itu gimana tuh konteksnya? Ya. Nah, maka kalau kita kumpulkan Pak kata-kata fitnah dalam Al-Quran itu yang berbentuk al-fitnah itu ada 39 kata menunjukkan apa? Sebuah perbuatan. Jadi itu kata berbentuk isim yang menunjukkan pada sebuah perbuatan. Kemudian yang kedua, ya, kata fitnah itu dalam bentuk fiil, kata kerja. Jadi kalau fitnah peristiwa, kalau kata kerja apa? Berarti apa Pak? Memfitnah, betul? Betul apa? Kata kerja, kata bendanya apa? Fitnah. Berarti kata kerjanya kalau ada pelakunya apa? Memfitnah. Memfitnah. Ini seru banget ya Pak. Seru banget. Sebab dalam Al-Quran ada kata kerja yang menggunakan kata fatana yaftinu atau fatana yaftani, gitu ya. Itu kata-kata fatana. Kata-kata apa? Fatana yang kalau di bahasa Indonesia akan diterjemahkan itu apa? Kami memfitnah. Nah, ya. Apa Pak?
dari kata-kata fatana ini, ya, kami dari kata-kata fatana ini, ya, dari ada di sini 6 kata fatana dalam 6 ayat berbeda. Sekali lagi ada 6 kata fatana dalam Al-Quran dari 6 ayat berbeda. Ya, saya simpulkan dari kata-kata fatana ini kronologi apa namanya tuh konstruksi peristiwanya, ya. Allah melakukan fitnah. Maksudnya apa? Allah memfitnah. Pertanyaannya, siapa sasaran fitnah itu? Ini data Al-Quran, ya, fakta dalam Al-Quran. Kami memfitnah itu udah ada 2 hal. Pertama, kami pelaku dari perbuatan memfitnah. Kedua apa? Peristiwa atau perbuatan memfitnahnya. 2. Nah, yang ketiga itu objek atau sasaran yang difitnah. Pihak yang difitnah siapa? Subhanallahnya apa? Orang-orang beriman. Jadi gimana dalam Al-Quran itu? Ya, fatana, kata Allah, kami memfitnah orang-orang Nah, itu bisa Bapak kita lihat ya, dalam surah Al-Ankabut ayat 3. Coba sebagian apa? Bang Sotin, surah Al-Ankabut ayat 3. Ya, Qurannya coba. Ini takut saya dianggap tukang obat balik. Wah, ini obat ternyata gimana? Ini adalah obat penumbuh jenggot, Pak. Saya sendiri nggak jenggotan. Itu tukang obat begitu tuh. Ya. Nah, kita ini betul-betul harus mengkaji. Coba Pak, surah Al-Ankabut ayat 3. Ya, surah Al-Ankabut ayat 3. Silakan Pak, dibuka. Ya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad fatannal ladzina min qablihim." Pokoknya ayatnya. Wa laqad fatannal ladzina min qablihim. Itu ayat 3 nih. Kalau kita naik ke ayat 2 bunyinya gimana? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu, apakah manusia mengira ayyutraku, mereka dibiarkan, ayyaqulu, mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum difitnah. Yuftanun adalah kata-kata kita bahas. Dan kita lagi bahas fatana ya. Nah, di ayat 3 nya Allah mengatakan, wa laqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh kamu telah memfitnah orang-orang sebelum mereka. Siapa orang sebelum mereka itu? Ya, orang-orang beriman sebelum mereka yang juga beriman, ya, yang mengatakan kami beriman, ya, yang pengumuman kemana-mana, saya beriman, saya beriman. Maka ini dikritik oleh Allah. Apakah orang yang teriak-teriak beriman itu akan dibiarkan begitu saja? Mereka mengaku-ngaku beriman, ya, mengaku-ngaku beriman sebelum mereka difitnah. Kata-kata yang dalam. Ya, baik. Kemudian kata yang kedua adalah fatanu. Kata yang kedua fatanu ini disebutkan 2 kali. Fatanu itu artinya apa? Mereka memfitnah. Mereka memfitnah. Jadi kalau tadi kami memfitnah, sekarang mereka memfitnah. Kira-kira kalau mereka memfitnah, ada nggak itu bermakna Allah?
Tidak pernah Allah menggunakan domir hum, nggak pernah. Kalau domir nahnu sering. Ya contoh ini ayat tadi wala fatana, ada juga inna nahnu nazzalna dzikra, sungguh kami telah menurunkan pakai kata-kata nahnu, ya kami. Begitu, ya. Nah ternyata itu tercantum dalam firman Allah di mana? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Surah apa? Surah terus termasuk bisa aman. Ini zaman. Ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang beriman. Ini bukan Allah ya. Orang-orang yang memfitnah orang-orang beriman. Lagi-lagi di sini apa? Subjeknya apa? Objeknya sasaran. Yang difitnahnya siapa? Orang beriman. Tapi yang memfitnahnya siapa? Tentu saja bukan orang beriman. Kalau bukan orang beriman siapa? Kembali ke dalam surah Al-Baqarah tuh. Ya, ayat 6 dan 7 tentang orang kafir. Ya, kedua ayat 8 sampai ayat 20 tentang apa? Tentang orang-orang munafik. Jadi kalau yang melakukan fitnah itu bukan Allah, dalam hal ini manusia, maka manusianya itu berdasarkan ayat ini bukan orang beriman, tapi siapa? Orang-orang kafir dan orang-orang munafik justru pada orang-orang beriman. Ya, itu. Tuh. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah yuftanun. Yang ketiga adalah yuftanun. Yang ketiga adalah yuftanun. Ini yang ketiga ini kata-kata yuftanun yang difitnah, artinya kan itu kata-kata pasif ya, difitnah. Ya. Lagi-lagi yang difitnahnya dua ayatnya ini kepada orang-orang beriman. Ada contoh surah Al-Ankabut ayat 2. Wa hum la yuftanun, sebelum mereka apa? Difitnah. Itu, ya. Kedua, penghuni neraka. Malah penghuni neraka. Yuftanun di situ apa? Penghuni. Ini urusan akhirat. Nah, itulah gambaran kata fitnah dalam Al-Quran. Ini fakta-faktanya bagaimana? Pertama, yang melakukan perbuatan fitnah itu ternyata tercatat ada dua pihak. Pertama Allah, kedua apa? Orang-orang yang bukan beriman. Kemudian fakta kedua, ya, yang menjadi sasaran fitnah itu apa? Ada dua. Kalau di dunia yang menjadi sasaran fitnah adalah orang-orang beriman. Tetapi sasaran fitnah nanti di akhirat berupa siksa adalah tentu saja penghuni neraka. Itu fakta-fakta dalam Al-Quran. Nah sekarang kita masuk makna fitnah dalam bahasa apa? Kalau kita memang mau jujur, harusnya kata fitnah ini jangan pakai pengertian bahasa Indonesia, harus kita gunakan bahasa asalnya. Apa bahasa? Nah, salah seorang ulama ahli bahasa Arab mengatakan sebenarnya kata fitnah ini, al-fitnah ini sebenarnya bahasa teknis bagi orang-orang penambang emas, Pak. Tahu Pak penambang emas zaman dulu? Penambang emas zaman dulu kan dia misalnya di gunung, wah digali tambang, terus diairin, terus nanti kan mengalir tuh, yang di bawahnya di air diayam, gitu. Diayam. Nah setelah mereka misalnya dari kecil-kecil itu ya dikumpulin mereka itu sampai misalnya sebesar tangan misalnya. Apakah itu emas semua? Ternyata belum, mereka belum. Gimana coba? Ternyata mereka ini Pak melakukan fitnah kepada emas. Kalau gitu apa maksudnya?
Maka para ulama bahasa mengatakan, ya dhauna dzahaban. Ya, mereka meletakkan emas itu, al-nar di atas apa? Api yang sangat panas. Jadi emas ini Pak, gepok apa namanya? Gunungan emas itu diletakkan di atas api yang sangat panas. Apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan adalah terpisahnya emas yang betul-betul emas asli dari logam-logam yang lain. Nah, itu makna fitnah menurut bahasa Arab. Jadi meletakkan emas di atas api yang sangat panas dengan harapan apa? Terjadinya keterpisahan antara emas yang murni dari logam-logam yang lain yang bukan emas. Jadi tujuannya apa? Tujuan itu memisahkan yang emas dari yang bukan emas. Dengan cara apa? Dengan cara dibakar dengan api yang sangat panas. Itu mana? Ya, itu mana? Maka seandainya makna fitnah secara bahasa begitu, ternyata makna bahasa begitu cocok Bapak Ibu sekalian dengan apa? Kata fitnah yang Allah terangkan dalam nah, contoh tadi surah Al-Ankabut ayat 3 ini. Kan saya hanya membacakan awal ayatnya Pak ya. Saya hanya membaca ayat awal itu. Apa kata Allah? Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh kami telah apa? Memfitnah orang-orang sebelum mereka. Apa selanjutnya kata Allah? Fa ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa ya'lamannal kadhibin. Nah, itu tujuan. Apa tujuan Allah itu? Dengan melakukan fitnah kepada orang-orang beriman agar Allah mengetahui mana orang-orang yang jujur, mana orang-orang yang benar dengan keimanannya dari orang-orang yang dusta dengan keimanannya. Artinya apa? Imannya bohong, imannya dusta. Nah, maka dari pengertian bahasa tentang fitnah dan penggunaan kata fitnah yang Allah telah letakkan dalam surah Al-Ankabut ayat 3 ini ada semacam pengiripan. Ada semacam apa? Pengiripan. Ya, bongkahan emasnya itu adalah orang-orang yang mengaku beriman. Bongkahan emasnya. Kan kalau penambangan yang dibakarnya apa Pak? Kan bongkahan emas. Ya, bongkahan emas kan dia masih bercampur. Bongkahan emas kan? Nah, bongkahan emas itu adalah siapa? Orang-orang yang mengaku beriman. Kita kan semua harus mengaku beriman. Harus mengaku beriman. Gitu. Tapi tidak sampai sini. Allah akan apa? Membakar kita. Dengan apa? Nah, kalau bahasa Al-Quran, penafsiran para ulama, ya, fitnah di sini bermakna apa? Bala'un syadid. Apa bala'un syadid? Ujian yang sangat berat. Kenapa dikatakan ujian yang sangat berat ditambah dengan kata berat? Karena dalam bahasa aslinya pun api yang sangat panas. Kalau cuma sekedar api, maka ya korek api kan bisa ya. Api juga kan korek api. Api ini segini katanya. Aku bisa itu memisahkan emas dari bukan emas. Harus apa dengan api yang sangat panas. Nah, untuk bisa Allah mengetahui kebenaran iman kita, sekali lagi, kebenaran iman kita, maka Allah akan menguji kita dengan ujian yang sangat berat. Ya, agar terpisah apa emas dari bukan emas, agar terpisah
terpisah, ada terlihat emasnya keimanan kita, ada munculnya kemilau ketakwaan kita, dan juga palsunya ibadah orang-orang munafik, palsunya iman orang-orang munafik. Ini yang Allah inginkan dari kita sendiri. Ya. Nah, maka kalau dilihat dari makna ini, maka makna Al-Quran, makna dari Al-Quran tentang fitnah ini lebih kepada apa sih Pak? Balaun syadid, ujian yang sangat berat. Nah, jadi jangan sampai kita salah kaprah. Betul? Salah kaprah. Kita merasa gelisah, Pak. Kita merasa apa? Gelisah. Pak, Bu, tahu nggak Bapak Ibu kepada sesuatu yang dibakar-bakar? Halo? Kita nggak bicara emas ya. Kalau emas kan harus dengan apa? Dengan api yang sangat panas. Itu api biasa, nggak terlalu panas. Apa? Pak, kalau sampah kadang-kadang sudah apa? Dibakar, betul? Sampah, betul? Ya, kita manusia ini punya kebiasaan. Sesuatu yang sudah tidak bermanfaat bagaimana? Sesuatu yang katakanlah hina gimana? Dibakar, betul? Betul Pak? Betul ya? Nah, masalah bakar ini sekarang kan menjadi fenomena yang sangat menyedihkan kita. Sekarang terjadi apa? Pembakaran Al-Quran sudah mulai di Indonesia. Ya, artinya apa? Itu menandakan mereka menganggap Al-Quran itu hina, Al-Quran itu sampah, Al-Quran itu bukan apa-apa. Betul? Nah, inilah peristiwa seperti inilah ya, yang cocok dengan ungkapan firman Allah tadi apa? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang kerjaannya apa? Memfitnah orang-orang beriman. Maksud di sini apa? Tidak sama maknanya dengan apa? Fitnah Allah kepada orang beriman. Tidak sama. Gitu. Maka perbuatan fitnah yang dilakukan oleh selain Allah itu adalah kehinaan. Karena dalam Al-Quran perbuatan fitnah ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang bukan beriman. Karena dia dilakukan oleh orang yang bukan beriman, maka perbuatan fitnah bagi orang beriman adalah haram. Kita sebagai orang beriman tidak boleh memfitnah. Nah, kalau ada orang yang mengaku muslim, ada orang yang mengaku mukmin, lalu melakukan fitnah, maka dia sudah termasuk golongan munafik. Nggak boleh kita memfitnah. Itu pesannya seperti itu. Jadi di sini fitnah di sini makna di sini ya apa? Justru apa? Semacam menyampaikan berita bohong, menuduh Al-Quran itu hina dengan apa? Membakar, menuduh bahwa Al-Quran itu sampah. Itu tuduhan yang tidak benar. Itulah fitnah. Di mana kedua betul. Apa tadi? Fitnah itu tuduhan palsu. Tuduhan palsu. Nah, begitu ya. Yang kira-kira kita bisa gali. Ini saya tidak akan langsung dulu masuk ke pengertian atau arti dari fitnah menurut Al-Quran, tapi yang harus menjadi fokus diri kita adalah ternyata Allah adalah pelaku fitnah kepada orang-orang beriman. Jadi bagaimana Pak? Ya, kita harus sadar bahwa kita akan mendapatkan
menguji. Ya, dalam surah apa? Al-Mulk ayat 2, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Apa? Diciptakan kematian dan kehidupan untuk jadi bahan ujian bagi kalian dan Allah. Dia berwaktu supaya apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amal? Nah, makanya Pak ya, Bu, nih jangan salah, jangan salah persepsi nih. Wah, kalau kita mengucapkan syahadat pasti kaya. Gitu ya? Coba kira-kira cerita-cerita gitu didengar dari cerita seperti apa? Itu biasanya yang saya dengar itu ya, cerita-cerita orang-orang yang katakanlah mu'alaf, orang-orang yang berhijrah. Ya. Wah, ternyata ketika saya bersyahadat, rezeki itu datang terus-menerus. Salah gak? Enggak salah. Benar gak? Bisa benar. Tapi jangan dianggap bahwa yang namanya rezeki terus-menerus itu ya, bukan ujian, itu ujian. Itu ujian. Jadi apapun yang menghampiri kita, intinya apa? Itu semua ujian. Gitu. Kita hidup di mana Pak? Kata kalau mauta, kematian, enggak kematian doang. Walaya, kehidupan juga. Maksudnya apa? Ya, orang tua kita meninggal, ujian Pak. Ujian. Tapi jangan salah, kita punya anak juga, yang dengan anak itu ada kehidupan, betul? Anak yang yang istri kita lahirkan itu kehidupan. Itu juga apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa kita sebagai orang-orang beriman ini ya, tidak diuji oleh Allah. Diuji. Sekarang kita ngaji, ya ngaji. Semakin getol kita ngaji Pak, semakin rajin kita ngaji, gimana Pak? Halo? Semakin kencang ujian. Jangan salah. Semakin kencang ujian. Ya. Jadi jangan juga kita hanya berpikir tentang, maaf ya, banyak dalil-dalil yang mengatakan berbuat ini ganjaran ini. Betul enggak Pak? Betul. Enggak salah. Tapi maksudnya Pak, hal dilengkapi. Mau dibalik ganjaran-ganjaran itu justru ada Pak, ujian-ujian yang untuk kita. Ya, kita nyumbang masjid, ya. Ada ujiannya? Pasti ada. Ini mah cerita beneran kan? Ini mah cerita beneran, Pak. Ini mah cerita beneran. Ada kenalan saya dan dia saya sebagai orang tua kalau saya sebagai orang tua. Ketika dia menjadi seorang pengusaha besar, pengusaha besar banyak, luar biasa. Apa? Jauh dari nilai-nilai keislaman, jauh, sama sekali. Pokoknya dia tuh hidupnya tuh luar biasa. Maksiat itu biasa dilakukan. Karena orang kaya, usahanya sudah sampai antar provinsi. Nah, suatu hari si bapak ini tersentuh oleh apa? Oleh kajian-kajian. Tersentuh. Akhirnya Pak, dia menyadari rajin ke masjid, maksiat mulai apa? Ditinggalkan. Karena dia orang kaya Pak, rumahnya bagus Pak. Masuk ke masjid gimana? Fasilitasnya, itu WC-nya pada kotor begitu, ya, masjid kotor juga, gimana? Saya mah ini nggak
dengan masjid seperti itu. Bagus kan? Punya PPS itu, bagus kan? Bagus, nggak nyaman. Maka apa? Dengan hartanya bayangkan saja, hampir sendirian dia membangun masjid. Hampir sendiri. Sangat megah, luar biasa. Tinggi, pokoknya bagus. Ya, operasional masjid juga sangat bersih, Pak. Sangat bersih. Tapi seiring dengan dia terus bersodakoh ke masjid, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi, istrinya mulai melawan. Istrinya mulai melawan. Maksudnya itu jor-joran banget di luar masjid. Pasti ada yang sudah keluar dong. Betul? Istrinya mulai melawan, anaknya mulai melawan. Lama-lama dia pusing, Pak, kepalanya dilawan sama keluarga, mempengaruhi kinerja di perusahaan. Akhirnya apa? Berakibat juga perusahaan terus turun, sampai dia bingung 7 kali karena turun terus. Dia langsung melakukan langkah drastis lagi. Apa? Dia naik haji, daftar tahun itu juga berangkat. Tahu kan itu? Dia ratusan juta, gimana? Pulang dari haji bagaimana? Luar biasa, usaha jatuh bangun. Dan sampai sekarang dia hanya punya usaha itu yang namanya nganter galon. Tapi luar biasa dia menyadari ini apa? Kalau kita amal sedekah, betul? Amal sedekah itu kan gimana, Pak? Gimana, Pak? Amal sedekah. Amal sedekah kan itu diganti sama Pak 700 kali lipat. Kalau dilihat dari nasib si bapak ini bagaimana? Kan gitu. Kira-kira sebenarnya gimana Pak hakikatnya, Pak? Halo? Gimana hakikatnya, Pak? Tapi dia tetap ada. Masjid dia tetap nggak berubah. Dia tetap menyumbang masjid meskipun tidak sebesar dulu. Tetap dia memberikan perhatian masjid. Hebat luar biasa. Ya. Saya sangat kagum dengan orang tua. Saya juga. Kenapa? Karena dia yakin, Pak, amal-amalnya ingin dia dapatkan balasannya nanti di akhirat. Pak, panasnya api dunia dibandingkan dengan panasnya api di neraka berapa kali lipat, Pak? Halo? Hah? 60. Itu ratusan ribuan, Pak, kali. Itu ngomongin apa? Siksa api neraka. Bukankah itu sebaliknya tentang surga, tentang kebaikan-kebaikan? Makanya ketika kita melakukan amal, jangan sekali-kali kita hanya mengharapkan balasan itu kita terima di dunia. Harusnya yang menjadi semacam angan-angan kita, harapan kita, cita-cita kita apa? Balasan Allah nanti di akhirat. Karena itu yang akan nambah. Betul. Kalau di bala dunia gimana, Pak? Bisa kebakaran, betul? Bisa keluar. Bisa tenaga apa bisa, Pak? Bisa. Hancur. Ya. Tapi rumah kita di surga itu anti gempa, Pak. Betul? Betul nggak? Rumah kita di surga itu anti kebakaran, Pak. Oh, cara berpikir si bapak itu luar biasa. Makanya dia tidak mengeluh. Kenapa? Dia yakin ini adalah ujian keimanan bagi diri. Apakah nyumbangnya itu karena apa? Karena apa? Karena ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Bisa jadi kan? Ternyata ini mau aja bikin perusahaan saya ambil. Udah. Saya tidak akan memperhatikan
konsentrasi doang, usaha bisa nggak begitu dia maju saja? Bisa jadi. Bukankah apa seorang sahabat bernama Sa'labah, betul? Ya, dia meninggalkan apa? Nikmatnya sholat bahkan di masjid berjamaah. Ngurusin hartanya, kambingnya yang terus berkembang. Jadi kaya, jadi kaya dengan meninggalkan sholat berjamaah. Jadi kaya. Tapi justru kekayaan itu jadi ujian, dan Sa'labah tidak lulus ujian. Ya, nah inilah makna pertama yang Allah tonjolkan dalam Al-Quran tentang fitnah. Bahwa fitnah itu adalah ujian yang sangat berat, bala'un syadid. Nah, ketika ada orang yang memfitnah kita, Pak, ya, maka kita kembalikan kebaikannya kepada. Kadang-kadang orang memfitnah sama sesama orang ini, dengan kita apa? Stres, betul? Sakit hati sampai bertahun-tahun begitu. Coba kalau ini semua dikembalikan kepada Allah, kita akan ini ujian dari Allah. Dan ujian dari Allah ini bukti cinta Allah kepada kita. Agar apa? Agar dengan ujian itu iman kita semakin berkilau laksana emas. Dengan ujian ini maka takwa kita semakin berkilau